kabar sahabat Jogja Network? Kata orang lamo tak besu, ya. Dan semoga sahabat Jogja Network tetap sehat, tetap waras, dan tetap berpikir kritis. Nah, sudah hadir bersama kita tokoh kita yang sudah tidak asing lagi ini, Bang Suparman Marzuki. Apa kabar, Bang? Baik, Semakin sibuk seperti Anda bilang, baik, sehat, dan paras. Ya. Eh, ada banyak kesibukan kayaknya, Bang. ya sibuk kita nih. Ya kalau kita kan orang swasta ya, kesibukan kita ini terukur, terarah. Bagaimana yang kita urus ini makin maju. Nah kalau negeri ini kan sibuknya nggak jelas. Iya. Sibuk ngurusin korupsi, sibuk ngurusin tambang ilegal, sibuk ngurusin pulau diambil orang. Itu yang sekarang menyibukkan, membuat negara ini menjadi sibuk gitu. Informasi semacam itu. Apa negara ngurusin hal-hal gitu, Bang? Kayaknya enggak deh. Iya sih, sebenarnya terlalu salah juga saya bukakan. Kayaknya negara kita nggak ngurusin itu. Negara kita ini disibukkan oleh urusan yang harusnya tidak muncul dalam kehidupan publik. Negara ini harusnya fokus ngurusi bagaimana negara ini mensejahterakan rakyatnya. Negara ini membangunkan kepercayaan masyarakatnya, memotivasi rakyatnya untuk hidup lebih maju ke depan sebagaimana bangsa-bangsa lain. Negara ini harusnya mempertontonkan keberhasilan-keberhasilan di berbagai bidang, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, hukum, dan seterusnya dan sebagainya. Bukan kita disuguhkan oleh berita-berita, fakta-fakta, informasi-informasi simpang siur mengenai hal-hal yang membuat kita nggak punya kebanggaan untuk hidup di negeri ini. Bagaimana mungkin ya, negara sudah hampir 1,5 tahun ya, Prabowo memimpin ini, kita belum melihat apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dilakukan. Sepertinya mereka berkutat pada masalah mereka sendiri, bukan masalah yang terkait dengan kepentingan rakyat banyak. Ada banyak isu terakhir ini, Bang, ya. Tentu yang paling menghebohkan soal tambang nikel di Raja Ampat. Ya, Raja Ampat itu diakui UNESCO sebagai Eco-Park. Ya. Tiba-tiba ada tambang nikel. Yang itu tentu bisa merusak ekosistem. Ketika isu itu muncul, kemudian ada bantahan. Dan kemudian diikuti dengan drama dicabutnya izin 4 pemegang hak tambangan. Dan ada drama-drama lain, drama kapal lah dan sebagainya. Drama yang kali terakhir adalah Menteri Bahlil katakan bahwa izinnya itu dibuat sebelum dia menjadi menteri. Meskipun menurut Saat Deko itu zaman dia menteri investasi. Dia. Abang lihat seperti apa, Bang? Ini bukti kesekian kalinya satu, tambang di Indonesia itu akhirnya menjadi rayahan. Rayahan bagi orang-orang yang punya uang, punya kuasa. Tambang ini kan salah satu sumber daya alam yang kalau menurut konstitusi itu sepenuh-penuhnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Ini bukti yang sekian saya sebutkan tadi, karena sebelum-sebelumnya kita sudah ribut mengenai tambang. Tampaknya tambang ini jadi dunia tersendiri. Jadi organisasi-organisasi usaha yang mengelola tambang ini agaknya sudah seperti menjadi negara sendiri. Di mana negara tampaknya gak cukup kuat menghentikan mereka ini. Atau boleh jadi negara menjadi bagian dari agenda proyek menghabiskan sumber daya alam ini. Bagaimana mungkin
Ya, bagaimana mungkin pimpinan negara, setidak-tidaknya di level menteri, lepas tanggung jawab, "Oh, ini bukan daerah saya. Oh, ini," kata anggota DPR, "bukan daerahnya si A. Oh, kami terkejut kok ada peristiwa semacam itu." Ini membuktikan negara ini memang tidak diurus. Negara ini tidak dikelola sehingga kesannya di publik ini lempar tanggung jawab. Padahal terang benderang ada surat izin, kan gampang ditelisik itu. Ada surat izin yang dikeluarkan. Kapan, oleh siapa, kementerian apa, siapa menterinya, terang benderang kok. Jelas itu. Nah, jadi ini aneh. Aneh dalam pengertian nggak masuk akal lah. Pikiran sehat kita bagaimana mungkin Raja Ampat yang sudah dinyatakan sebagai salah satu kekuatan wisata Indonesia yang diakui dunia, UNESCO, lalu dirayah di situ. Bahkan informasi terakhir ini terkait dengan tindakan mantan menteri. Ya, mantan menteri yang memfasilitasi anaknya untuk mendapatkan konsesi tambang itu. Wah, ini saya bilang makin mengerikan. Jadi kalau ini mau diusut tuntas, ya, proses pengeluaran aturan itu bisa diusut. Jadi jangan dikatakan, oh ini ada izinnya legal. Tar dulu, izin itu, jangan-jangan izinnya sendiri sudah gak legal. Prosedur hukumnya nggak benar. Gitu. Ada yang dilanggar, ada yang dikecualikan, ada yang diabaikan, dicek. Belum lagi aspek-aspek menteri yang mengeluarkan peraturan itu dan diinformasikan itu untuk anaknya. Kan lebih celaka lagi itu. Lebih celaka lagi. Ini artinya sumber daya alam ini dikapling-kapling oleh kelompok-kelompok oligarki. Oleh keluarganya si A, keluarganya si B gitu. Jadi udah gawat republik ini. Udah gawat sekali republik ini. Sudah nggak lagi mempertimbangkan bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Sebab sumber daya alam yang dikeruk ini sumber daya untuk menghidupi negeri ini dalam jangka yang panjang. Sudah dirayah secara ilegal, tidak bertanggung jawab dan ada tensi atau potensi untuk mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan berbagai aspek dari kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Ini memang alamat negara ini bakal ambruk. Yang Abang Bosen tadi, kayaknya negara tidak berani menyentuh pegang izin untuk tambang. Dari dulu banyak kasus tabir, ya bahkan Freeport. Di luar Freeport, karena Freeport ada antar negara, yang itu juga dilakukan oleh warga negara Indonesia. Negara sepertinya takut terhadap siapapun presidennya. Ini tidak pernah melihat ada kebijakan yang jelas betapa. Benar sekali. Itu pertanyaan kita ya. Ada apa? Negara tidak berdaya. Patut diduga ya. Memang ada kekuatan besar. Besarnya itu bukan hanya pengaruhnya, tapi juga mungkin oknum-oknum di pemerintahan di negara ini menjadi aktor, menjadi bagian dari masalah. Sehingga dia berada di dalam situasi yang disebut sebagai konflik kepentingan. Bayangkan misalnya seorang petinggi negara, sipil maupun militer maupun pemerintahan, menjadi bagian dari masalah tambang. Apakah dia pemilik, apakah dia komisaris, apa sajalah di dalam pertambangan itu. Sehingga membuat negara menjadi tawar ya. Gak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau sudah seperti ini, artinya negara kita ini jauh lebih kecil posisinya dibanding kekuatan-kekuatan kelompok atau personal yang menguasai jaringan tambang ini. Tambang tampaknya sudah menjadi semacam negara di dalam negara. Kalau tambang itu kita boleh sebut sebagai organisasi. Saya teringat bagaimana Meksiko itu dikendalikan oleh
organisasi kartel. Kartel para penjual, pengedar, pembuat narkoba. Sehingga kartel-kartel itu sudah bisa menegosiasikan siapa yang bakal menjadi gubernur, siapa yang boleh menjadi menteri, siapa yang boleh menjadi bupati, siapa yang boleh menjadi pangdam, dan seterusnya. Itu lobby dari kartel itu sangat berpengaruh. Nah, saya khawatir nih, kekuatan organisasi tambang ini sudah kayak kartel di Meksiko atau kartel di Nicaragua yang bisa nyetel, yang bisa ngatur pemerintahan resmi. Nah, ini yang patut kita waspadai sebagai bangsa, sebagai negara, ya, sebagai rakyat maksud saya. Karena boleh jadi gubernur di beberapa tempat di Indonesia ini, bupati di beberapa tempat, jangan-jangan juga ada titip menteri, titip ini. Itu sudah organisasi ini yang memainkan peran. Dan mereka inilah yang bermain dalam dunia pertambangan yang menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Dugaan saya melebihi APBN kita. Kalau APBN kita 3.000 triliun, jangan mereka beribu-ribu triliun mengendalikan perputaran uang di kalangan pemain. Kalau sudah begitu, ya mudah-mudahan kita salah. Tapi kalau benar, saya nggak terbayang ya negeri ini. Ini artinya kita ini seperti negara yang nggak ada wujudnya. Ya, pemerintahan ini hanya berganti tiap 5 tahun. Ya, presidennya ganti tiap 5 tahun, menteri-menterinya juga begitu. Tapi substansinya sebenarnya nggak ada perubahan apapun. Kalau kita melihat ada banyak hal-hal aneh ya di negara ini. Yang tadi abang singgung, siapa bisa menjadi menteri itu jangan-jangan Ya, itu karena didukung oleh pemain tambang. Siapa bisa menjadi gubernur dan sebagainya. Dan segala keseluruhan ini jangan-jangan karena ada kontraksi ini karena ada terjadi peralihan pemain dari pemain lama ke pemain baru sehingga terjadi kontraksi yang justru rakyat itu merasa bebannya sangat tinggi sekarang. benar. Jadi coba perhatikan ya, pelaku korupsi yang tertangkap, pelaku manipulasi yang tertangkap, itu sebagian dari kasus-kasus yang sudah terungkap ini adalah mereka yang juga main tambang yang ada di dalam tambangan itu. Nah, informasi-informasi dari media, menteri-menteri tertentu itu menjadi bagian dari kekuatan pertambangan. Nah, karena itulah maka tambang ini bukan lagi sekedar organisasi bisnis, ya, tapi memang organisasi yang bergerak di luar urusan pertambangan. Tambang itu tempat cari uangnya, tapi mereka sudah jauh lebih keluar lagi dari sekedar ngurus tambang, tapi sudah menjadi kekuatan politik yang mengatasi kekuatan-kekuatan lain. Saya khawatir nih, kekuatan kepolisian, kekuatan angkatan darat, angkatan laut, dan seterusnya itu sudah tak mampu lagi, atau katakanlah sudah nggak sanggup lagi mengatasi kekuatan organisasi tambang ini. Jadi tambang ini sudah semacam organisasi yang mengelola, menyelenggarakan satu kegiatan, meskipun tampak di permukaan adalah bisnis tambang, tapi sebenarnya mereka juga melakukan bisnis-bisnis yang lain. Bisnis politik. Nggak ngerti kita. Kita kan nggak tahu. Soalnya ini misteri banget dunia ini. Yang kita bisa tahu, atau yang kita bisa deteksi, mengapa tadi pertanyaannya, mengapa negara sepertinya nggak sanggup nyentuh, berputar-putar aja di situ. Jadi kayak company dong bang. Bisa. Landai. Iya, POC. POC. Ya, gitu. Bisa jadi kayak POC. Kan oleh Londo. Iya. Sekarang orang kita sendiri. Persis. Jangan-jangan begitu. Ini yang wajib dibuka oleh semua orang yang berpikir kritis. Ya nggak boleh berhenti kita ngomongin. Nah, kecintaan kita pada bangsa ini. Orang berpikir kritis dikriminalisasi. Ya itu lagi jadi soal.
Oke. Nah, dengan pola-pola seperti itu, maka perebutan wilayah gubernur, bupati gitu ingin jadi kepala daerah itu karena melihat kondisi, potensi wilayahnya. Nah, kalau kemudian atau yang sekarang baru muncul soal Aceh Iya. yang tiba-tiba pulau yang secara tradisional itu masuk wilayah Aceh tiba-tiba masuk utara. Apakah ada bagian dari skema itu juga? Saya kuat menduganya, ya kan? 4 pulau itu memang nggak besar, tapi sejak lama secara tradisional dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh Aceh itu menguatkan memang itu miliknya bagian dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, ya kan? Tiba-tiba mau diambil oleh Sumatera Utara, dan kabarnya proses pengambilannya itu melanggar undang-undang, hanya cukup dengan surat menteri. Ini apa-apaan Kemendagri kita? Kalau benar ya Tito begini, ini benar-benar beliau ini sebenarnya sedang bermain api, bahaya sekali itu. Patut diduga pulau itu mengandung potensi alam, minimal wisata, ya kan? Kan orang akhirnya berspekulasi nih, Bobi mantunya Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, itu terjadi dalam peristiwa ketika Jokowi menjadi presiden misalnya, ya kan? Lalu disalahkanlah sama Sumatera Utara. Tidak, jangan disalahkan orang berspekulasi bahwa ini bagian dari langkah tindakan dari presiden masa lalu. Kan spekulasi itu tidak bisa dihindari karena anaknya mantunya sedang jadi gubernur gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Saya mengikuti perkembangan dan bertanya dengan teman-teman dari Aceh itu. Ini dia bilang, kasus ini membuat orang Aceh kompak. Belum pernah sekompak ini. Semua ulama kompak, tokoh adat kompak, sipil militer kompak. Ya, tentara aja yang orang Aceh nggak mau memperlihatkan diri. Tapi mereka kompak, ini bagian dari pengkhianatan pada Aceh. Baik yang di dalam Aceh maupun di luar Aceh. Ini kompak sekali. Bahaya luar biasa. Karena orang Aceh ini, mereka sampai memberontak karena dikecewakan, merasa dikhianati, merasa dirampok. Ini saya lihat alamat mereka mau memisahkan diri itu besar. Jadi gubernurnya mengatakan kami tidak akan melakukan langkah-langkah militer seperti yang dulu. Kami akan mengambil langkah politik dan langkah budaya. Jauh lebih berbahaya sebenarnya kalau mereka mengambil langkah politik dan minta merdeka dari Indonesia. Lalu mendapat dukungan dari dunia internasional. Bapak belur kita. Kalau sampai Aceh lepas, gak ada jaminannya Riau akan ikut. Gak ada jaminannya Sumatera Selatan ikut. Gak ada jaminannya Sulawesi menyatakan merdeka. Gak ada jaminannya Manado yang sejak lama pengen keluar dari Indonesia. Kalau sudah seperti itu, berkeping-kepinglah Republik. Jadi jangan main-main. Ini bahaya sekali. Lebih aneh lagi, nah ini. Satu sisi kita apresiatif dalam pengertian ada respon. Orang-orang sekitar Prabowo bilang, Prabowo akan ambil alih sendiri persoalan ini. Aneh buat saya. Dia kan presiden. Yang buat surat itu Mendagri, menterinya sendiri. Apa nggak ada koordinasi? Apa nggak ada izin? Apa Tito nyelonong sendiri? Berani apa Tito nyelonong sendiri? Ya. Saya sih menduga enggak lah. Ya kan? Ini kan bukan yang pertama orang-orangnya Presiden Prabowo bilang kasus ini akan diambil alih oleh Prabowo. Kasus ketika Bahlil mempersoalkan gas 3 kilo. Ambil alih. Ini pemerintahan kita ini nggak ada koordinasi apa bagaimana? Kok ada istilah Prabowo akan ambil alih masalah? Ini siapa? Ada presiden. Yang bikin soal itu menterimu. Atau jangan-jangan tidak ada koordinasi? Atau benar, jangan-jangan presiden yang lama ini masih lebih didengar daripada Prabowo. Sehingga karena yang melakukan tindakan ini kan menteri zaman Jokowi ini, Tito, Bahlil. Lalu Prabowo bilang akan saya ambil sendiri masalah. Sama kasus sebelumnya,
ketika pemberhentian anaknya Trisno. Ya. Prabowo turun tangan. Dia kasihan sekali nih Prabowo nih. Kalau betul dia tidak ngerti apa-apa, tahu-tahu ada keributan ini. Tahu-tahu ada keributan ini. Tahu-tahu ada keributan ini. Harusnya Prabowo mulai sekarang mengambil tindakan tegas. Kalau Solo masih cawe-cawe, rusak irama pemerintahannya, membuat pemerintahan yang tidak percaya, diambil alih dong. Ya, ya pecat aja menteri-menteri yang nggak benar itu. Ya kan? Menteri-menteri yang masih loyal kepada presiden sebelum dia, singkirkan. Dia pimpin betul pemerintahan ini. Dia pilih menteri yang loyal pada dia. Yang benar-benar profesional. Dia kembalikan itu pemerintahan yang profesional. Ya, meritokrasi. Yang ahli benar di bidang. Ini memang masalah. Menteri Kesehatan bikin ulah. Ribut Republik. Ya kan? Aneh-aneh nih kelakuan menteri-menterinya Prabowo ini. Jadi jangan-jangan benar dugaanmu. Jangan-jangan Prabowo memang nggak tahu. Itu. Jangan sampai presiden itu justru hanya menjadi tukang cuci piring kotor. Iya, pemadam kebakaran. Iya. Ya kalau kebakarannya belum mulai, kalau kebakaran sudah terjadi. Ini Muzakir Manap ini serius loh. Gubernur Aceh ini. Saya telepon teman-teman Aceh. Belum pernah sejarahnya Aceh sekompak ini sekarang. Kompak bener nih sekarang nih. Semua elemen. Nah, ini berbahaya. Sebagai orang yang ikut prihatin dengan dan pengen bangsa ini besar ya, kita nggak ingin Aceh lepas. Aceh adalah bagian dari Republik. Tapi jangan mereka dibegitukan dong. Si Bobby ini udahlah, Anda anak kemarin sore yang bikin kisruh lah. Ya, kembalikan, Anda buat statement. Bobby bikin statement. Sumatera Utara tidak mau mengambil pulau yang bukan. Kami berharap pemerintah pusat mengembalikan itu hak orang Aceh. Jangan seperti ikut-ikutan nggak tahu. Ya kan? Mungkin. Kalau itu di situ ada banyak potensi. Nah, ini yang orang juga menduga. Ini ada bohir. Ya, ada bohir yang bermain. Agar 4 pulau itu diambil. Nanti pemilik uang inilah yang mengelola. Wah, ini spekulasi ini menambah hangat, panas Republik ini. Sementara kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kondisi hukum kita membutuhkan perhatian serius dari Prabowo. Ini kasus muncul. Jadi kita nggak tahu lagi apa lagi besok. Ya inilah. Mungkin juga pemerintah akan atau Presiden Prabowo akan bingung juga. Artinya kengototan Aceh ini ke depan juga akan bisa ditiru oleh wilayah lain. Sangat mungkin. Papua udah gejolak. Mereka bilang Papua ini daerah kami. Kami yang paling berhak dengan sumber daya alam kami. Nah, kalau kata-kata ini, tindakan ini terus dipertahankan, tidak ada langkah perbaikan dari pemerintah. Tidak ada jaminannya dan tidak bisa diungkiri bahwa ada sejumlah daerah itu memang menginginkan untuk mandiri. Terutama daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Yang jauh tertinggal dari Pulau Jawa. Ya kan? Nah, kalau itu terjadi sedih kita. Republik tercabik-cabik, padahal para pendiri bangsa dulu setengah mati menyatukan yang menjadi Republik. Untung kita punya bahasa Indonesia yang menyatukan orang Indonesia dalam satu bahasa. Dan orang Jawa mayoritas tidak protes. Itu kebesaran jiwa yang sangat besar. Padahal 60% lebih Indonesia ini etnik Jawa. Berhak orang Jawa meminta agar bahasa nasionalnya bahasa Jawa. Bukan bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu yang diambil. Dan mereka lah legowo. Besar hati, besar jiwa menerima. Oke, diterima. Dan kita juga bersyukur mayoritas beragama Islam di Indonesia. Itu juga ikut menyatukan. Dan kita berharap mayoritas justru memberikan proteksi yang kuat pada kelompok minoritas. Untuk hidup tentram, damai di Republik ini. Nyaman kita. Jadi ini kembali ya. Prabowo sebagai presiden, kalau memang ente tidak memegang kendali penuh pemerintahanmu,
karena ada pengendali lain. Waduh, ini rusak negeri ini Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo harus muncul dong sebagai seorang Prabowo, jenderal, purnawirawan, dan Jen Kopassus dulu. Tunjukkan jati dirimu, pimpin benar bangsa ini. Itu. Kalau enggak, tercabik-cabik. Oh, saya masih tertarik untuk melihat tadi ya, ada kepentingan-kepentingan di balik itu semua. Isu tentang matahari kembar itu jangan-jangan memang benar nyata, bukan hanya sekedar isu. Ya, walaupun itu dibantah oleh Prabowo sendiri di berbagai kesempatan. Tapi kan bantahan itu menjadi netral ketika melihat kenyataan. Sejumlah menteri beliau datang ke Solo beberapa bulan setelah kabinet ini terbentuk. Kehadiran Gibran sebagai wakil presiden nggak bisa dipungkiri. Ya kan? Nggak bisa dipungkiri. Itu wujud nyata dari Jokowi. Nah, kan? Oleh karena itu, ya, kalau orang mengatakan ini ada matahari kembar, ini ada pemimpin, dua presiden kita ini. Satu memerintah dari Solo, satu memerintahnya dari Jakarta. Ketaatan kabinet itu standar ganda. Taat sama Solo sebagian taat sama Prabowo. Waduh, ini kan yang merebak di publik Pak Prabowo. Jangan sekedar dibantah, jangan sekedar klarifikasi. Karena faktanya tampaknya sulit dibantah dengan klarifikasi. Tindakan yang diperlukan dari Bapak sekarang. Ya, untuk meneguhkan bahwa Bapak adalah konstitusional sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu. Ya, apa yang mungkin dilakukan oleh Prabowo untuk meyakinkan publik tidak ada matahari kembar? Ya dia selesaikan lah ya menteri-menteri dia yang lebih punya kecondongan kepada Jokowi. Ya dihentikan di sini. Masih banyak anak Indonesia yang lebih hebat dari Bahlil. Masih ada Kapolri lebih hebat dari Sigit. Masih ada menteri-menteri yang lebih hebat dari Pratikno. Ini kan orang-orang yang selama ini gak bisa dipungkiri bagian melekat dari kekuasaan Jokowi. Kok nggak dilanjutkan lebih banyak anak muda yang lebih hebat dibanding Gibran? Itu sih, itu lagi. Ya, kali ini kan agenda pemakzulan yang sedang dikembangkan. Jadi dia angkatlah menteri-menteri yang jelas tidak punya afiliasi. Minimal itu. Tidak punya afiliasi dengan Jokowi, tapi afiliasinya dengan kepentingan bangsa. Ya nggak perlu juga punya afiliasi kuat dengan Prabowo, tapi dia taat lah karena Prabowo presiden. Gitu. Tapi kalau yang sekarang ini nggak lihat. Separuh lebih menteri. Itu pernah dan menjadi orang dekatnya Jokowi. Sampai sekarang Kapolri nggak diganti-ganti. Itu fakta apa? Itu. Kecuali, ini mohon maaf Prabowo ya, kecuali kalau Bapak Prabowo memang nyaman menempatkan dirinya di bawah bayang-bayang pengaruh Jokowi. Ya, berarti memang Anda menghendaki. Gitu ya. Anda dalam kendali mantan presiden. Nah, ya risikonya ditanggung sendirilah. Setidak-tidaknya hampir 2 tahun begini-begini saja yang kita hadapi ini. Nggak ada lompatan apapun. Ada 200 sekian puluh juta orang yang menderita. Jadi ada percaturan politik seperti itu yang terus-menerus selama belasan tahun ini. Ekonomi yang semakin memburuk. PHK massal. Jadi, belum lagi kita bicara kualitas demokrasi. Semakin terburuk kan kita. Iya pasti. Akibat percaturan politik yang tadi, yang di belakangnya ada bohir yang menguasai tambang, seperti kita bahas. Rakyat ini kembali ke masa lalu, ke zaman kuning. Iya, ini yang menarik ya, Soleh ya. Politik yang diambil Prabowo, dia tiru persis gaya politik
populisme yang diambil oleh Jokowi. Dia memberikan sesuatu kepada mayoritas rakyat. Ya, statementnya Prabowo. Saya nggak peduli dengan inflasi. Saya nggak peduli dengan ini. Yang penting rakyatku masih makan. Yang penting rakyatku masih bisa berobat. Yang penting rakyatku tidak kelaparan. Mayoritas rakyat itu ya, disuap, mohon maaf, disuap dengan cara-cara semacam itu. Dia kasih bansos, dia kasih BLT, dia kasih ini, dia kasih itu. Nah, rakyat desa-desa itu boleh kita cek. Dia nggak pusing kok. Nggak peduli dia mau politik, yang jungkir balik, kayak mau korupsi, merajalela, kayak. Yang penting kami masih bisa makan. Yang penting kami bisa sekolah. Yang penting perut mereka bisa terjaga. Nah, jadi ya kan orang-orang yang punya pandangan kayak kita ini kan minoritas. Orang kampus, LSM, wartawan, NGO, minoritas. Bisa dihitung jari. Jumlah daripada rakyat kebanyakan. Nah, ini yang dilakukan Jokowi sama 10 tahun. Sehingga hasil surveinya selalu bilang memuaskan. Terus. Sekian puluh persen memuaskan. Nah, yang disurvei mereka ini kok. Coba yang bolos kayak kita. Ya kan? Surveilah orang kampus, surveilah NGO, survei kaum intelektual. Jeblok. Nah, yang disurvei rakyat pada umumnya. Ya ini apakah ini tidak akan menimbulkan bahaya? Itu api dalam sekam. Kemampuan negara untuk melakukan itu tuh ada batasnya. Ya kan? Dan itu kan ya langkah-langkah politik yang bisa bakar diri. Oke, sahabat Jogja Network. Sila keempat Pancasila mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Artinya para founding father nyadari bahwa rakyat ini seharusnya dipimpin oleh orang-orang berpengetahuan dan orang-orang yang bisa bersikap bijaksana. Rakyat butuh dipimpin dengan kebijaksanaan, bukan dipimpin dengan drama-drama yang seringkali membuat bahan tertawa. Itu terima kasih Bang Tarwan. Sama-sama. Terima kasih. Nanti semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depan. Dan terima kasih untuk sahabat Jogja Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.